وتفضل وتكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأبرار الأخيار أجمعين أما بعد أيها الناس أيها المسلمون الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله تقوى اتقوا الله حيثما كنتم فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال رسوله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jum'ah hamba Allah yang sangat dimuliakan Allah, di dalam kesempatan yang mulia dan penuh dengan barokah ini, mari kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meningkatkan kualitas ketakwaan dalam arti senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka segala bencana, segala wabah, segala musibah akan senantiasa diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jum'ah hamba Allah, hadani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa mengabulkan doa-doa orang yang berdoa apabila dia berdoa dengan sebenar-benarnya. Hal ini sebagaimana janji Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku wahai Muhammad, maka katakanlah sesungguhnya aku ini sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan doa-doa orang yang berdoa apabila dia berdoa dengan sebenar-benarnya. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka hendaknya mereka memenuhi perintah-perintahku dan beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar senantiasa mereka mendapatkan petunjuk. Berdasarkan ayat ini sudah jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa mengabulkan doa-doa orang yang berdoa apabila dia sudah memenuhi dua syarat. Apa saja kedua syarat tersebut? Yang pertama adalah falyastajibu li, memenuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua adalah wal yu'minu bi, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita sudah beriman kepada Allah,
Mungkin kita sudah yakin seyakin-yakinnya akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sudahkah kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita sholat? Sudahkah kita puasa? Sudahkah kita zakat? Dan sudahkah kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang lainnya? Kalaupun sudah, pertanyaannya sekarang adalah sudahkah sholat yang kita kerjakan baik dan benar? Sudahkah puasa yang kita laksanakan sempurna? Dan sudahkah zakat yang kita keluarkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menentukan dikabulkan atau tidaknya doa-doa kita tersebut. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat hamba Allah yang sangat dimuliakan Allah. Kalau kita sudah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar, akan tapi Allah Subhanahu wa taala masih belum mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, berarti kali ini kualitas iman kitalah yang berbicara. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam mengabulkan doa-doa orang yang berdoa dengan melalui dua cara. Yang pertama dengan cara dikontan, dan yang kedua dengan cara diangsur-angsur. Hukum alam menyatakan bahwasanya ketika ada seorang yang hendak membeli suatu barang dengan cara dikontan, berarti orang tersebut termasuk orang yang mampu alias kaya. Akan tapi sebaliknya, ketika ada seseorang yang hendak membeli suatu barang dengan cara diangsur-angsur, berarti orang tersebut termasuk orang yang kurang mampu alias miskin. Demikian pula dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara spontanitas, berarti orang-orang tersebut termasuk orang-orang yang kaya alias kaya imannya, tebal imannya, seperti para ulama, para habaib, masyayikh, dan orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sebaliknya, ketika ada seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara diangsur-angsur, berarti orang-orang tersebut termasuk orang-orang yang minim imannya alias tipis imannya, seperti kebanyakan orang dewasa ini. Akan tapi pada prinsipnya, setiap permohonan kita, setiap doa kita yang kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin kalau doa-doa kita itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat hamba Allah, hadani Allah wa iyyakum. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam mengabulkan doa-doa orang yang minim imannya dengan cara diangsur-angsur? Ini menunjukkan bahwasanya betapa Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi orang tersebut. Betapa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang tersebut, sebagaimana cinta seorang ayah terhadap anak-anaknya. Suatu contoh, ada seorang anak kecil hendak meminta uang kepada ayahnya seraya berkata, "Wahai ayah, saya minta uangnya." Begitu cinta dan begitu sayangnya seorang ayah tersebut, dia bersiap untuk mengambilkan uang dan bertanya, "Kamu minta uang berapa, nak?"
Sang anak menjawab, saya mau minta uang 5 juta ayah. Mendengar jawaban yang demikian ini, sontak sang ayah kaget dan bertanya, buat apa kamu uang sebesar itu? Kamu masih kecil, kamu tidak akan mampu untuk menjaganya, berbahaya bagi kehidupan kamu. Ini saya kasih 5.000, nanti minta saya kasih 5.000. Artinya permohonan seorang anak kepada ayahnya walaupun jumlah nominalnya luar biasa tinggi tetap dikabulkan oleh sang ayah, akan tapi dengan cara diangsur-angsur. Demikian pula dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita yang bagaikan anak kecil ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara doa-doa kita secara langsung mesti selalu muluk-muluk, terlalu tinggi permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tetap mengabulkan doa-doa kita, akan tapi dengan cara diangsur-angsur. Oleh karenanya kadang-kadang hari ini luar biasa, besok lumayan, lusa sepi, terus begitu. Sebab kalau tidak demikian, dia khawatirkan kita lupa akan Allah, kita lupa akan jamaah sholat kita, kita lupa akan yasin dan tahlil kita lupa akan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang terjadi pada sahabat Tha'lab bin Khatib. Beliau adalah seorang sahabat yang luar biasa aktif berjamaah bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang berlimpah, kekayaan yang luar biasa, pada akhirnya dia lupa akan Allah Subhanahu wa taala, lupa akan sholatnya, yang pada akhirnya dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, mari di dalam kesempatan yang mulia dan penuh dengan barokah ini, sekali lagi kita bersimpuh di hadapan Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masih senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masih senantiasa diberikan sihat dan afiah, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kedepannya nanti kita masih mampu untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Fa insyaallah kalau sudah demikian, maka segala doa kita, permohonan kita akan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin.